Assalamualaikum semuanya. Balik lagi sama saya Yesi Nursadah, mahasiswi program studi bimbingan dan konseling Islam Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Nah, pada kali ini kita tidak akan lagi membahas tentang apa itu teori humanistik, teori psikoanalisa, kemudian teori behaviorisme ataupun gestalt, karena kita udah mempelajarinya pada video-video sebelumnya. Jadi kali ini kita akan mereview film dan kemudian kita bakalan nyambungin film ini dengan teori-teori yang udah kita pelajari sebelumnya. Nah, film kali ini kita akan mereview judulnya The Mighty tahun 1998. Film The Mighty sendiri memiliki makna yang sangat dalam, dimana kita diajarkan untuk menerima diri kita sendiri, kemudian tidak memandang orang lain secara covernya doang atau dari luarnya aja, kemudian kita bisa menghargai satu sama lain. Nah, pada film ini itu saya mengambil dua tokoh, yang mana dua tokoh ini lebih banyak adegannya dimunculkan dalam film tersebut, yaitu Max dan Kevin. Nah, Max sendiri ini merupakan seorang pelajar yang mana dia udah tertinggal 2 tahun dalam belajarnya karena dia memiliki tingkat kecerdasan yang lumayan rendah lah. Jadi dia tertinggal selama 2 tahun. Nah, dia itu memiliki badan yang sangat besar dari teman-temannya karena 2 tahun tadi tertinggal kelas. Kemudian ada Kevin. Kevin di sini merupakan seorang anak laki-laki yang mana ia memiliki keterbatasan karena penyakitnya. Jadi dia kemana-mana itu memerlukan sebuah tongkat untuk dia berjalan. Tapi dia memiliki otak yang sangat cerdas dan dia menjadi tutornya Max dalam belajar. Nah, di sini kita bisa lihat dari Max dulu ya. Nah, Max itu tuh jika dilihat itu dia seorang anak yang sangat pendiam. Bahkan ketika ia dibully, ia hanya diam padahal dia memiliki badan yang sangat besar gitu ya. Jika dilogikakan itu bisa melawan orang-orang yang telah membulinya dia, tapi dia memilih untuk diam. Nah, perilaku ini itu terjadi karena dia memiliki pengalaman masa lalu di mana ayahnya itu telah membunuh ibunya di depannya sendiri. Kemudian dia dikatain bahwa dia anak yang bisu, anak yang tidak punya otak, dan dia mempunyai pengalaman masa lalu yang buruk yang itu membuat dirinya menjadi pendiam seperti keadaannya sekarang. Nah, ini perilaku ini berdasarkan pengalaman-pengalaman yang terjadi di masa lalu. Jika kita lihat dari aliran psikologi sendiri, kita bisa lihat itu psikoanalisa, yang mana sesuai dengan penjelasannya Sigmund Freud bahwa pengalaman masa lalu itu menjadi faktor utama seseorang menentukan perilakunya di masa dewasa atau di masa depan. Jadi bisa kita lihat sendiri bahwa itu sesuai dengan psikoanalisa. Kemudian di sini kita bisa lihat dari sisinya Kevin. Nah, Kevin ini kan seseorang yang memiliki tingkatan yang lumayan tinggi dibandingkan Max. Nah, pada saat itu Kevin ingin sekali melihat kembang api pada suatu perayaan di daerah mereka. Nah, di situ Kevin menawarkan sebuah uang kepada Max untuk menjaganya ketika melihat kembang api tersebut. Nah, di situ terjadi stimulus di mana Kevin memberikan uang sebagai stimulus, kemudian Max menerima uang tersebut karena dia merasa uang itu lumayan banyak gitu. Jadi Max menerima uang tersebut. Nah, dalam menerima uang tersebut itu udah masuk ke dalam respon. Jadi pada perilaku ini saya simpulkan bahwa ini terjadi pendekatan behaviorisme di mana adanya stimulus dan respon. Stimulusnya itu si Kevin memberikan uang, kemudian si Max menerima. Nah, ketika mereka ingin masuk ke dalam sebuah perayaan kembang api tersebut, mereka itu bertemu dengan segerombolan anak-anak pang, yang mana anak-anak ini merupakan orang-orang yang juga membuli mereka di sekolah. Nah, pada masuk tersebut itu mereka berhasil bebas dari segerombolan anak-anak itu. Namun ketika pulang mereka bertemu lagi, bahkan mereka itu dikepung. Nah, jadi di sini Kevin itu sangat khawatir, dia takut kalau dia ketangkap sama anak-anak tersebut dan mereka bakal ngejailin Kevin dan Max. Nah, di situ Kevin berpikir dengan keras bagaimana cara dia untuk melindungi dirinya. Nah, jadi di situ
Kevin menyuruh Max untuk mengikuti semua perintah yang Kevin katakan. Nah, di situ terjadi pendekatan humanistik, di mana pendekatan itu tingkatan kedua, yaitu rasa aman untuk dirinya sendiri. Nah, perilaku ini terjadi karena Kevin ingin melindungi dirinya dari segerombolan anak-anak tersebut. Kemudian di sini kita bisa lihat ketika mereka sudah sepakat untuk saling melengkapi satu sama lain, di mana Kevin menjadi otak bagi Max, kemudian Max itu menjadi kaki bagi Kevin. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa mereka sudah menjalani itu selama beberapa hari. Mereka udah disebut sebagai Freak and the Mighty, yang mana Freak ini ditujukan untuk Kevin, kemudian the Mighty itu untuk Max. Nah, jadi mereka membuat satu perkumpulan yang namanya The Mighty. Nah, di sini kita bisa lihat banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Max itu berubah bisa menjadi lebih baik, bahkan ia bisa melindungi orang lain. Nah, di sini kita bisa lihat lagi ketika Kevin mengajarkan pada Max bahwa ia harus lebih berani, ia harus bisa melindungi orang lain yang membutuhkan perlindungan. Nah, pada suatu saat mereka itu ada pergi ke sebuah kafe, di mana di dalam kafe tersebut ada seorang laki-laki yang sedang memarahi seorang perempuan. Nah, di situ Kevin mengatakan kepada Max bahwa kamu harus membantu seseorang itu dengan menggunakan kata-kata yang ada pada buku King Arthur. Jadi Max itu ngerasa bahwa dirinya itu seorang pahlawan. Dia bisa membangkitkan imajinasinya dengan bahwa dia itu seorang pahlawan dan dia memiliki prajurit. Nah, di situ dengan berani Max itu mendatangi seorang laki-laki itu dan mengatakan bahwa kamu harus berhenti mengganggunya. Kemudian laki-laki itu pergi begitu saja. Nah, ini terjadi karena Max yang sudah bisa melindungi dirinya dan orang lain. Perilaku ini didasarkan karena keinginan Kevin supaya Max itu bisa berani, karena dia itu selalu tunduk pada orang-orang yang membulinya dia ataupun yang selalu mencemoohkan dia. Nah, di situ Kevin berhasil. Nah, pada perilaku ini kita bisa lihat bahwa ada pendekatan humanistik yang mana Kevin telah membantu Max untuk mencapai aktualisasi diri. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat tingkah Max yang bisa kita sambungkan lagi dengan aliran-aliran yang ada pada psikologi. Nah, di sini kita bisa lihat ketika Max diajak oleh Kevin untuk mengambil tas yang baru saja dirampok oleh anak-anak punk, kemudian disembunyikan di gorong-gorong jalan. Nah, di situ kita bisa melihat ketika Max telah berhasil mengambil tas tersebut, anak-anak punk itu kan datang. Nah, di situ kita bisa lihat ketika anak-anak punk itu datang kemudian ingin mencelakai mereka berdua, di mana Kevin dengan pikiran dan ide-idenya dia berusaha untuk melarikan diri. Nah, ketika Kevin ditangkap oleh salah satu anak punk tersebut, di situ kita bisa lihat Max itu tiba-tiba dia langsung berani, tiba-tiba dia langsung marah dan dia melemparkan tutup gorong-gorong yang ada di jalan itu. Nah, itu terjadi karena Max ngerasa dia harus ngelindungin dirinya dan orang lain. Nah, di sini terbukti bahwa itu bisa kita kaitkan dengan humanistik, yang mana humanistik ini memiliki beberapa tingkatan. Nah, pada perilaku Max ini kita bisa lihat pada humanistik tingkatan kelima, yaitu aktualisasi diri, di mana dia bisa melindungi dirinya sendiri dan melindungi orang lain. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Jadi film The Mighty sendiri itu merupakan sebuah film yang sangat rekomendasi untuk kalian-kalian yang suka menonton film. Nah, film ini banyak mengajarkan kita sebuah kebersamaan, persahabatan, kasih sayang, kemudian bagaimana cara kita ngeikhlasin seseorang yang udah pergi. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga pada video selanjutnya saya akan lebih baik dalam menyampaikannya. Mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.